Tuan Yang adalah salah satu dari 4 peribadahan besar kepada Tian, Tuhan yang Maha Agung pada saat musim panas. Tuan Yang sebagai sembahyang Yue diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 Gong Zi Li pada saat Wu Shi pukul 11 sampai 13. Tuan artinya ekstrim, Yang artinya matahari. Maka Tuan Yang juga sebagai hari kehidupan atas karunia Tian mencurahkan rahmat kepada bumi melalui matahari. Apa hubungan ibadat Tuan Yang dengan sajian Zongzi atau bakcang? Mari kita simak cerita Qu Yuan berikut ini. Qu Yuan adalah seorang bangsawan politikus dan penyair. Meski usianya baru 20 tahunan, ia sudah menduduki posisi yang tinggi sebagai penasehat Raja Huai, Raja Kerajaan Chu. Qin, Chu, dan Qi adalah 3 negara terkuat dalam periode negara-negara berperang. Qu Yuan ingin memajukan negara Chu dan sering memberi masukan tentang bagaimana mengatur negara. Ia mengusulkan untuk bersatu dengan Qi untuk melawan Qin. Akhirnya, Chu, Qi, dan 4 negara kecil lainnya bersatu membentuk aliansi 6 negara dan bekerja sama melawan Qin. Menteri Jin Shang khawatir tidak mendapatkan kedudukan karena peran besar Qu Yuan dan mulai memfitnah Qu Yuan. Raja Huai mempercayai fitnahan tersebut dan memecat Qu Yuan. Raja Qin yang mendengar berita pemecatan tersebut segera mengirimkan Zhang Yi untuk menanamkan perpecahan di dalam istana Chu. Raja Qin menyuap Menteri Jin Shang dan mempengaruhi selir kesayangan Raja Huai dan anaknya Zilan. Qu Yuan sangat sedih dan berusaha mengingatkan Raja Huai, tapi tidak diterima. Raja Huai akhirnya ditangkap Raja Qin dan dibuang dalam pengasingan sampai meninggal 3 tahun kemudian. Qu Yuan sangat sedih, namun terus berusaha memberi nasihat pada Raja Qingxiang, putra Raja Huai. Tetapi Qu Yuan terus dicurigai dan diasingkan ke selatan provinsi Hunan, melintasi Danau Dongting, mendaki Bukit Lingyang, dan menyeberangi Sungai Yuan. Setelah bertahun-tahun Qu Yuan berada di pengasingan, akhirnya ia mendengar bahwa pasukan Qin telah menduduki Ying, ibu kota Chu. Tangisan kesedihannya begitu dalam, sehingga pada tanggal 5 bulan 5 Gong Zi Li, Qu Yuan pergi ke tepi sungai Miluo di Danau Dongting sambil memandang sekeliling ke arah permukaan dataran Chu. Ia memimpikan kembalinya kebesaran negara tempat kelahirannya. Dengan mendekap batu besar, Qu Yuan melompat ke sungai dan menenggelamkan diri. Para nelayan bergegas menolong Qu Yuan. Mereka melemparkan beras yang dibungkus bambu ke dalam air supaya ikan-ikan tidak memakan tubuhnya. Sejak hari itu, setiap tahun pada tanggal 5 bulan 5 Gong Zi Li, masyarakat akan makan kue dari beras ketan. Selanjutnya juga mengadakan pertandingan perahu naga untuk memperingati kematian Qu Yuan. Demikianlah kisah heroik Qu Yuan yang terjadi bertepatan saat Tuan Yang. Sembahyang Tuan Yang adalah ibadah kepada Tian, Tuhan Yang Maha Esa, bukan sembahyang bakcang. Semoga kisah Qu Yuan dapat menggugah rasa cinta tanah air Indonesia dengan karya-karya nyata kita. Tuan Yang adalah salah satu dari 4 peribadahan besar kepada Tian, Tuhan Yang Maha Agung pada saat musim panas. Baik, sekian video dari cuplikan pendek tentang Tuan Yang. Sekarang kita mulai acara COC-nya, terutama pertama-tama terimalah salam kebajikan Wei Tetong Tien. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Selamat bergabung kembali dalam acara Cadre of Confucius 13 Juni 2021. Pertama-tama, aku mau ingetin teman-teman nih buat rename namanya.
dengan format nama underscore asal kota atau pakin seperti contohnya Liana underscore Pontianak. Ayo teman-teman bisa di rename ya. Bagi teman-teman yang bisa open kamera juga open yuk kameranya biar kelihatan ganteng dan cantik-cantiknya. Thank you buat yang udah ubah dan udah open cam. Ada susunan acara hari ini nih dengan MC yang dibawakan oleh saya sendiri Tauchin Liana. Kemudian ada doa dan pembacaan ayat suci yang akan dibawakan oleh Tauchin Alvin. Nah, acara hari ini kita kehadiran dokter pinter, dokter cantik dan luar biasa namanya Dokter Desika Santi. Halo Dokter Desika. Halo, Dokter Duncan. Halo, dokter. Nah, tema yang hari ini akan dibawakan adalah emosiku, kesehatanku, dimoderator oleh Tauchin Nova. Dilanjutkan dengan pengumuman yang akan disampaikan oleh Tauchin Jessica. Oke, sebelum memulai acara kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa akan dibawakan oleh Tauchin Alvin, begitu juga dengan pembacaan ayat suci akan dibawakan oleh Tauchin Alvin. Dipersilakan Tauchin Alvin. Baik, terima kasih Ciliana. Beta tungkian semua. Nah, sebelum kita mulai acara ini, angka baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Kehadiran Tian, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, sebagai pencipta dan pengatur alam semesta beserta isinya, dan dengan bimbingan Nabi Agung Kongce, sebagai gentar rohani umat manusia sepanjang masa, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tian atas berkah rahmat kasih yang kami terima, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kader of Confucius pada hari ini. Semoga kiranya acara yang kami laksanakan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah kami dari sesal penyalahan terhadap sesama, dan keluh gerutu pada Tian, senantiasa dapat tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Kuatkanlah iman kami, yakin Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan ini. Maha besar Tian Khalik pencipta alam. Tian senantiasa melindungi kebajikan. Wangi Sangti, We Tian Yuta. Wangi Sangti, We Tian Yuta. Sancai. Oke. Selanjutnya, saya akan membacakan kitab suci kita. Bisa diganti. Oke. Next. Kitab suci kita pada Tasy pasal 6 ayat keempat. Harta benda dapat menghias rumah. Laku bajik menghias diri. Hati yang lapang itu akan membawa tubuh kita sehat, maka seorang cunce senantiasa mengimankan tekadnya. Pada bagian Xiaoqing ayat 1 pasal 4, sesungguhnya laku bakti itulah pokok kebajikan. Daripadanya ajaran agama dapat berkembang. Tubuh, anggota badan, rambut, dan kulit diterima dari ayah dan bunda. Maka perbuatan tidak berani membiarkannya rusak, dan luka, itulah perbuatan laku bakti. Terima kasih pembacaan ayat suci yang saya paparkan. Saya lanjutkan dan kembalikan kepada Ciliana. Pada Ciliana, silakan. Thank you, Calvin, atas doa dan pembacaan ayat sucinya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi sharing bareng Dokter Desika nih dengan emosiku, kesehatanku. Sesi ini akan dimoderatori oleh Nova. Untuk Nova dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya, Ciliana. Teman-teman, sebelum kita memulai materi yang akan dibawakan oleh Dokter Desika, hari ini kita kenalan dulu yuk sama Dokter Desika ini. Next. Oke, kita kenalan sama Dokter Desika ini ya. Nama panjang Dokter Desika ini Desika Santi. Kalian boleh memanggilnya Dokter Desika atau Dokter Santi. Dokter Santi juga boleh ya.
Halo Dokter Desika. Halo, Ken. betul Tian. Jenis kelamin udah pasti perempuan ya. Pekerjaan Dokter Desika ini koordinator di Rumah Sakit Primaya, Dokter IGD, Dokter Bangsal. Tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 13 Juli 1994. Agama Konghucu. Status belum menikah. Oke, selanjutnya pendidikan program sarjana S1, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Sekarang ini Dr. Desika sedang menempuh S2 di Manajemen Rumah Sakit di Bandung. Magister. Selanjutnya, kita mulai aja ya langsung ya materi yang akan dibawakan oleh Dr. Desika ini. Emosiku sama dengan kesehatanku. Untuk Dr. Desika, silakan. Halo semuanya, Coan. Halo dokter. Ya, gimana kabarnya semua hari ini? Baik dokter. Oke, Luar biasa dok. luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini aku akan bawa acara tentang emosiku sama dengan kesehatanku. Jadi dari judulnya aja kita udah tahu nih, dengan kontrol emosi berarti secara otomatis itu adalah merupakan kesehatanku. Oke, next. Nah, kira-kira perasaan kita hari ini gimana? Boleh, Alvin, kira-kira perasaanmu hari ini bagaimana nih? Apakah marah, sedih, senang, dan yang lainnya? Bisa dijelaskan? Senang Jasong. Senang dokter, karena bisa ikut acara COC kan. Oke, mantap. Nova gimana hari ini? Deg-degan dokter. Kenapa? Senang dong. Kenapa deg-degan? Ini pertama kalinya jadi moderator. Waduh, harus banyak. Senang sih, senang. Berarti antara senang sama ada deg-degannya ya, berarti ya otomatis ya. Sedikit. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, apakah ada pernah yang nonton film ini? Jika tahu nanti dapat permen atau dapat hadiah nih dari teman-teman yang MC-nya atau yang ganteng-ganteng ini nih. Bisa disebutkan ini nih kira-kira judulnya apa nih? Inside Out. Oke, mantep. Siapa nih yang jawab? Boleh nih nanti dapat permen ya. Oke, next. Jadi sebenarnya dari topik ini nih benar-benar salah satu film yang bisa kita jadikan contoh di mana ini nih merupakan salah satu karakter film yang ternyata emosi itu ada. Jadi berbagai jenis macam emosi ini nih ternyata banyak sekali. Nah, banyak sekali, misalkan ada senang, sedih, marah, atau kecewa, dan yang lain. Next. Nah, aku tuh sebenarnya mau bandingkan antara emosi dan perasaan. Jadi emosi itu adalah suatu keadaan yang terjadi akibat dari perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Nah, dengan catatan emosi ini masih kita bisa kontrol ya teman-teman. Nah, sedangkan adanya perasaan itu di mana adanya pengalaman yang disadari diaktifkan baik oleh perangsangan eksternal maupun oleh bermacam-macam dari keadaan jasmania. Jadi dengan catatan seperti ini, emosi kita masih dapat kontrol. Nah, emosi ini diaktifkan oleh perasaan. Jadi timbullah suatu perasaan sehingga akan berujung di emosi. Nah, next. Nah, ini sebuah cerita ya, contoh. Kita akan lihat dari suatu topik ini, apakah orang ini, si anak ini menggambarkan suatu jenis emosi tertentu. Jadi terdapat dialog di mana misalkan nih, si anaknya akan bertanya, "Mak, hari ini buka puasa masak apa ya?" Nah, si emak dengan tenangnya menjawab, "Seafood tong." Wah, enak nih kayaknya. "Masak apa, Mak, dari seafood tersebut? Apakah udang, tuna asam manis?" Tapi si emaknya cuma menjawab, "Sambal teritong." Otomatis si anak ini akan terdapat berbagai jenis macam dari perasaan tersebut. Nah, terus kita lihat nih anak ini nih akan mendapati emosi jenis apa? Bisa di next? Nah, bisa kecewa, bisa tertawa, bahkan bisa kesel.
Nah, kenapa sih muncul emosi-emosi ini? Nah, kita akan bahas untuk lebih lanjutnya. Berarti emosi ini persepsi dari seseorang atau macam-macam orang itu akan tergantung dari hal tersebut. Banyak faktor ya yang mempengaruhi emosi. Salah satu contoh ini saya masukkan, misalkan seorang ataupun ada teman kita yang lagi pacaran. Nah, ini tergantung berarti emosi yang dikeluarkan akan secara otomatis akan euforia atau bahagia sekali ya teman-teman. Selanjutnya ternyata tiba-tiba dia ada suatu masalah sehingga menyebabkan emosi ini akan berubah dari emosi senang atau bahagia menjadi emosi yang sedih. Nah, selanjutnya dengan contoh ini kesayangan adik saya banget ini Tuan Kret, di mana ketika dia mendapat uang dia akan muncul emosi bahagia atau senang. Nah, dengan contoh yang lain, misalkan ini salah satu karakter film yang aku sukai di banyak film by Max ya, itu akan menggambarkan emosi sedih ketika adanya salah satu temannya yang pergi atau meninggalkan temannya. Apakah ada contoh misalkan yang lain dengan ada saudara yang meninggal atau ada teman yang meninggal, berarti otomatis akan memunculkan emosi sedih ya teman-teman. Nah, ini adalah cuplikan film di mana dengan contohnya itu adalah Nobita. Karakter Nobita ini di mana ketika dia akan terjadinya suatu siklus. Jadi misalkan di pagi hari ini dia udah bangunnya telat, udah kesiangan. Secara otomatis dia akan mendapatkan emosi, wah akan selanjutnya akan berterus-terusan seperti itu teman-teman. Nah ketika sampai di sekolah dia dimarahin guru. Terus ternyata dia ketika pulang ke rumah, dia justru dimarahin oleh ibunya. Nah selanjutnya emosi yang ditimbulkan dari si Nobita ini apa? Bisa sedih, bisa bahkan dia selain merasa sedih, dia ada terdapat emosi yang jenis yang lain. Seperti adanya senang, ataupun dia malah cuek aja. Jadi seperti tidak ada kendala dari permasalahan yang dia hadapi hari ini. Berarti, nah dari cuplikan-cuplikannya ini yang saya tampilkan, berarti secara otomatis dapat kita gambarkan suatu emosi itu di mana kita masih bisa kontrol. Nah, tergantung dari orangnya tersebut masing-masing menganggap persepsi emosi itu bagaimana. Nah, bagaimana sih jika emosi ini tidak seimbang? Apapun yang tidak seimbang itu akan menimbulkan suatu masalah ya teman-teman. Misalkan kayak gini contohnya. Ketika kita makan yang terlalu banyak itu akan menimbulkan obesitas dengan catatan kita tidak melakukan olahraga. Nah, ketika kita melakukan olahraga, secara otomatis apapun yang kita makan akan dikeluarkan ya teman-teman. Seperti itu adalah salah satu contoh yang paling mudah. Next. Nah, emosi itu ternyata bisa menyakiti tubuh ya teman-teman. Banyak hal yang kita kurang ketahui di mana emosi ini ternyata membuat tubuh kita atau badan kita ternyata malah akan jauh lebih sakit teman-teman. Ketika orang yang terlalu over energinya, dia akan menyebabkan sakit liver. Kok tiba-tiba dari marah kok bisa sakit liver ya teman? Dokter kok aneh ya? Padahal aku udah terbiasa marah tapi liver aku biasa-biasa aja ya dok. Mungkin di sini ada yang bisa bantu jawab kenapa kira-kira kalau dari marah bisa sakit liver? Bisa ada yang bantu jawab ke saya? Mungkin di sini ada Dokter Vega ya kalau nggak salah ya. Dokter Vega bisa bantu jawab? Atau ada Dokter Reina di sini, teman sejawat saya. Atau malah si Andre bisa bantu jawab, kira-kira Andre, menurutmu kenapa nih marah bisa bikin sakit liver malah Andre? Sakit hati soalnya dok. Kenapa? Sakit hati soalnya dok. Oke, sakit hati. Oke, ini ada Dokter Reina. Halo Dokter Reina, Cauan. Halo Dokter Desi. Halo, iya Dokter Reina bisa bantu Dokter Desi jawab ini Dokter Reina, kenapa marah ini malah bikin sakit liver ya Dokter Reina ya? Karena ini ya dok ya muncul hormon-hormon sitokin nanti yang banyak nih di metabolismenya di situ terus jadinya overproduksi gitu. Jadi udah deh. Wah mantep sekali jawabannya Dokter Reina nih. Wah Dokter Desi nanti akan berguru lebih lanjut nih ke Dokter Reina. Oke teman-teman, secara tidak langsung udah dijawab Dokter Reina ya. Kenapa sih marah ini bisa bikin sakit liver?
Jadi, apapun yang tidak balance di dalam tubuh, dia akan menyebabkan kerusakan di organ-organ. Nah, ketika organ ini udah rusak, dia akan menyebabkan kelanjutan akan menjadi lebih rusak ya, teman-teman. Nah, MARA ini ternyata dia itu akan mengaktifkan berbagai jenis hormon ya, teman-teman. Ketika hormon-hormon ini ketika dia meningkat, dia akan menyebabkan si hati ini bekerja keras, teman-teman. Sehingga dia akan peningkatan dari berbagai jenis dari hormon di hati ini akan semakin meningkat. Nah, bisa juga terdapat adanya salah satu penelitian dari jenis buku yang lain berkata, ketika sakit hati ini dia akan meningkatkan dari peningkatan dari pembuluh darah. Nah, peningkatan pembuluh darah ini akan meningkatkan penyempitan di bagian otot-otot jantung atau pembuluh darah sehingga dia akan menyebabkan kerusakan di hati, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya emosi ini yang paling sedih nih, galau-galau, sedih, habis diputusin pacar atau habis dimarahin orang tuanya, paling sering ini ya teman-teman ya, sedih. Jadi kok bisa sih sedih di sini mengakibatkan sakit paru-paru ya teman-teman. Jadi di sini itu ketika sedih dia akan meningkatkan oksigen di dalam tubuh. Nah, dengan catatan di sini oksigen, kok bisa oksigennya meningkat ya dokter ya? Nah, di sini ketika oksigennya meningkat, paru-paru ini akan berkembang atau akan mengeluarkan oksigen, dia akan semakin parah ya teman-teman. Sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh si paru-paru ini akan semakin meningkat. Nah, di situ dia akan menyebabkan kerusakan di paru-paru, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adanya jenis emosi, kekhawatiran. Aduh khawatir nih, si Nova mungkin hari ini akan sedikit khawatir nih, bisa bikin sakit lambung ternyata teman-teman. Nah, penyakit kerennya apa sih dok? Kok bisa sakit lambung? Sakit kerennya apa dok kalau sakit lambung? Nah, khawatir ini ternyata bisa bikin dispepsia atau GERD ya teman-teman, di mana dia akan merangsang atau peningkatan dari asam lambung teman-teman. Nah, ketika asam lambung ini meningkat, dia akan menyebabkan bagian lambung ini bekerja keras karena peningkatan asam lambung. Nah, ketika peningkatan asam lambung ini tidak kita turunkan, dia akan menyebabkan sakit GERD ini teman-teman. Jadi asam lambungnya akan naik ke tenggorokan sehingga akan bikin juga di tenggorokannya tidak nyaman, bisa terasa pahit, terasa panas di bagian ulu hati dan yang lain. Ternyata khawatir pun nggak bagus ya teman-teman, terlalu khawatir nggak bagus. Terus ada emosi selanjutnya, adanya stres. Wah, stres nih mau maju. Wah, stres nih tiba-tiba dipanggil dosen, udah disuruh maju ke depan. Tiba-tiba keluar keringat dingin dari tangannya, dari keringat-keringatnya akan keluar mengucur banyak banget. Nah, itu akan menyebabkan si jantung sama si otak ini bekerja keras. Nah, ketika stres ini akan meningkatkan dari senyawa-senyawa dari hormon-hormon serta saraf-saraf kita akan bekerja keras seperti itu, teman-teman. Nah, untuk emosi terakhir ya, teman-teman, di mana adanya takut. Takut ini kok bisa sakit ginjal ya dok ya? Nah, ketika otomatis paling sering nih udah mau ujian malah bolak-balik WC ya teman-teman paling sering. Nah, dia itu kenapa seperti itu dikarenakan adanya sistem diuretik, hormon diuretik. Nah, ketika hormon diuretik ini meningkat akan menyebabkan rangsangan di mana kita paling sering itu untuk bolak-balik WC. Makanya dia akan menyebabkan sakit ginjal ujung-ujungnya teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya teman-teman, kok Dokter Desi ngomongnya bahasanya agak susah ya, bahasa dari planet mana ini teman-teman? Ada yang kurang mengerti, boleh langsung ditanyakan ya teman-teman ya. Dok, mau nanya dok, kalau misalkan Iya, terlalu boleh. bahagia, itu Wah, menyakiti tubuh tidak dok? wah, justru kalau terlalu bahagia harus balance ya teman-teman. Apapun jenisnya emosi, ketika dia nggak balance, dia akan menyakiti tubuh. Seperti ini ya teman-teman, dengan contoh, kita bahagia boleh. Cuma kalau terlalu berlebihan juga dianggap orang aneh ya. Nanti misalkan nih, kita dapat uang jajan sedikit berlebih dari orang tua kita. Setiap hari sampai besok pagi ini kita ketawa terus, nanti orang di samping kita malah yang agak takut ya, seperti itu teman-teman. Dia nggak akan menyakiti tubuh, cuma menyakiti psikologi orang di sekitar kita, menurut saya ya teman-teman ya. Jadi bahagia itu nggak masalah selagi apapun yang emosi jenis apapun, itu selagi dia masih balance, itu masih oke, seperti itu. Oke, next. Masih dok. Masih. Nah,
ini nih salah satu jenis dari berbagai jenis gangguan ya teman-teman. Pada kita dokter-dokter suka banget nih diagnosis penyakit ini karena terpaut dengan gangguan mood ternyata teman-teman. Mood kita yang terlalu swing itu dengan catatan suka berubah-berubah, yang akan berujungnya itu terhadap gangguan mood teman-teman. Jadi misalkan hari ini kita senang, terus nggak beberapa detik kemudian kita sedih. Nah itu kalau kita nggak balance di dalam tubuh, ternyata ketika malah berlangsung lama seperti itu akan mengganggu fungsi dari kehidupan sehari kita teman-teman. Nah akan muncul adanya dengan gangguan mood teman-teman diagnosisnya. Nah untuk gangguan selanjutnya itu di mana adanya ansietas fobik. Ansietas fobik ini di mana diketahui adanya jenis dari fobia. Fobia ini di mana adanya ketakutan yang tidak rasional. Jadi menimbulkan defense. Jadi maksudnya defense ini tubuh saya akan defense. Jadi misalkan si orang ini dia takut terhadap ketinggian. Nah, dia akan defense terhadap tinggi. Nah, selanjutnya itu adanya gangguan jenis panik. Gangguan jenis panik ini disebabkan oleh salah satu gangguan mood. Jadi misalkan panik ini paling sering dia itu akan timbul ketika dia akan melakukan sesuatu. Jadi tubuhnya akan defense terlebih dahulu. Ada something wrong nih. Kenapa seperti ini? Nah, biasanya gangguan panik ini bisa sampai pasiennya pingsan. Nah, seperti itu. Dan biasa akan berlangsung sekitar 20-30 menit ya teman-teman. Nah, ada juga gangguan selanjutnya itu adanya cemas menyeluruh. Cemas menyeluruh ini di mana adanya gangguan cemas yang ditandai dengan cemas yang pada umumnya meningkat akan semakin memperburuk, di mana adanya rangsangan terus-terusan. Contoh, ada pasti dari kita yang merasa cemas, hari ini kok aku merasa COVID semakin meningkat ya, aku ada batuk pilek dikit nih, aku harus swab nih. Nah, berarti otomatis udah timbul cemas. Nah, ketika cemas ini tidak kita atasi dengan baik, berarti cemas ini akan menimbulkan masalah berkelanjutan, akan merasa sakit terus-terusan. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ada stres akut. Nah, stres akut ini di mana adanya gangguan psikologi yang responnya yang telah melewati suatu kejadian yang traumatis. Jadi bisa berlangsung sekitar 1-2 jam. Nah, akan menghilang sekitar 3-4 hari dia akan hilang sendiri. Cuma ketika dia tidak hilang, dia akan menimbulkan dari gejala gangguan stres pasca trauma. Jadi stres pasca trauma ini di mana dia akan selalu merasa terbayang-bayang, oh kemarin ada kecelakaan, aku lihat nih terbayang-terbayang, terus sehingga dia akan menimbulkan trauma. Nah, trauma ini ketika dia lewatin jalan tersebut, dia akan merasa takut terus-terusan. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang paling kita keren itu adanya gangguan obsesif kompulsif. Ini pasti ada salah satu dari teman-teman kita yang menderita sakit ini, atau karena penyakit ini paling sering dan paling rawan terjadi. Dengan contoh, ada salah satu teman saya yang suka banget cuci tangan. Gak lama-lama dia akan cuci tangan. Karena apa? Dia akan merasa, oh cuci tangan sekarang nih kurang bersih, nggak lama kemudian dia akan cuci tangan terus-terusan. Nah, ujung-ujungnya akan berakibat fatal. Tangannya tersebut akan menderita dermatitis dan yang lain. Karena dari gangguan obsesif kompulsif ini, dia selalu merasa kurang penting nih, harus cuci tangan lagi. Kalau enggak, gangguan yang biasanya pada ibu-ibu, dia merasa kompornya udah mati belum ya? Kalau 1 kali, 2 kali nggak masalah. Tapi yang bermasalah ketika dia mau berangkat kerja, ternyata dia balik lagi ke rumah untuk mengecekkan kompornya, oh udah mati. Terus nggak lama kemudian jam istirahat, dia balik lagi nih, kompor aku udah mati belum ya? Nah itu ketika gangguan mood ini yang tidak diatasi ya teman-teman, akan menyebabkan berbagai jenis dari gangguan yang seperti yang saya sebutkan. Nah, gangguan penyesuaian ini di mana ketika gangguan-gangguan dari semua gangguan yang saya bilang ini ternyata tidak dicari faktornya sampai tidak dicari bagaimana sih tata laksananya, bagaimana sih cara untuk pengobatannya. Dia akan mengalami gangguan penyesuaian. Jadi paling sering itu di mana dengan contoh anak-anak yang melewati orang tuanya sedang ada perceraian. Nah, ketika si anak ini tidak bisa menyesuaikan dirinya, jadi dia akan menganggap suatu perceraian itu akan persepsi dia udah jelek banget. Jadi dia akan terganggu baik emosinya maupun sifatnya. Seperti itu teman-teman. Nah,
banyak gangguannya dok ya. Ternyata dari mood kita yang nggak stabil, dari mood kita yang terlanjur bikin marah setiap hari, terus tidak mengatasi moodnya. Banyak ya kendalanya ya dok ya. Nah, ketika sudah tahu berbagai jenis kendalanya, gangguan yang disebabkan oleh mood tersebut, kita harus tahu solusinya gimana dok. Pasti ada pertanyaan. Dok, aku kok suka cuci tangan merasa nggak sembuh-sembuh, solusinya gimana ya dok? Terus kalau enggak, kalau ngobrol sedikit sama teman-teman sedikit menyinggung perasaan aku langsung marah, itu gimana ya dok ya? Nah, solusinya tuh paling penting itu adalah kita membalanskan semua emosi kita tersebut, teman-teman. Nah, misalkan nih, kita cari dulu permasalahannya di mana. Misalkan kita lagi marah sama teman, atau ada masalah dengan di keluarga, bicarakan. Nggak ada salahnya dibicarakan. Seperti itu, teman-teman. Next. Intinya dari emosi yang saya bicarakan, semuanya harus seimbang. Apapun yang seimbang, dia akan mengakibatkan dari respon tubuh itu akan semakin baik. Nah, next. Nah, di sini kita udah pada tahu ya, teman-teman, emosi itu sama dengan kesehatan. Jadi marah bisa sakit hati, dan yang lain. Seperti itu. Next. Nah, cara kontrol emosi. Caranya mudah banget, teman-teman. Intinya, kontrol emosi sebelum dirimu dikontrol emosimu. Jadi, ketika emosimu ini udah melonjak, kamu sendiri yang harus aware. Oh, jangan terlalu marah nih. Oh, harus kontrol emosi nih. Nggak boleh sedikit-sedikit marah, nggak boleh sedikit-sedikit sedih. Jadi, kita harus balance seperti itu. Nah, aku mau ngajarin nih terkait emosi dan yang lain. Terus aku mau jelasin sedikit tentang pola hidup sehat zaman now banget nih. Jadi pertama, walaupun apapun emosinya, kita harus rajin aktivitas fisik dengan catatan. Misalkan kita lagi marah banget atau lagi sedih terus-terusan nih, nggak boleh. Kita ngurung kamar terus, nangis-nangis terus, sampai habisin 3 hari, 3 malam, habisin tisu berapa kotak itu sebenarnya nggak perlu. Jadi tergantung dari tubuh kita sendiri. Dengan melakukan aktivitas fisik, kita akan setidaknya melupakan sedikit dari kendala ataupun masalah kita, seperti itu. Tetap makan yang banyak, makan sayuran, buah-buahan. Jangan nanti putus cinta malah nggak mau makan, ataupun diomelin gara-gara nilainya turun, sampai nggak mau makan. Nah, selanjutnya nih, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin ini dengan catatan misalkan, kok hari ini merasa sedih terus ya, temen nonton drama Korea yang lagi lucu, ketawa-ketawa happy banget, kok aku malah nggak ada respon apa-apa ya. Nah, nggak ada salahnya melakukan sharing. Sharingnya ini bisa ke teman. Ternyata kalau ke teman kok nggak menimbulkan apa-apa efeknya. Bisa sharing juga ke kita, dokter umum. Nah, kalau nggak menimbulkan suatu jawaban juga, bisa sharing juga ke dokter ataupun ke psikolog yang lain. Seperti itu, teman-teman. Yang paling penting di sini adanya kelola stres, teman-teman. Selain emosi ini dikendalikan diri kita sendiri, kita juga harus kelola stres. Jadi dengan mengelola stres, otomatis emosi kita juga akan terkontrol. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan terlalu stres, apapun jangan terlalu stres. Nah, selanjutnya, jangan merokok, jangan melakukan hal-hal yang tidak penting ataupun tidak sehat. Jadi jangan sampai ada pelarian-pelarian yang tidak sehat. Jadi misalkan nih, emosinya terlalu bergejolak, terlalu marah, terlalu sedih, terlalu kecewa sama orang-orang sekitar. Pelariannya malah merokok. Kalau enggak, pelariannya ini malah ke tempat-tempat yang enggak benar. Misalkan tempat-tempat dugem, ataupun tempat-tempat yang narkotik dan yang lain. Nah, seperti itu adalah merupakan salah satu jenis penyesuaian yang kurang baik ya teman-teman. Nah, salah satu cara yang paling top dan paling keren menurut saya, cintai diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, cintai diri kita sendiri akan berujung dengan baik. Nah, secara otomatis ketika kita mencintai tubuh kita sendiri, kita tidak akan melakukan kesimpangan atau ke daerah yang negatif. Kita tidak akan merokok, kita tidak akan minum alkohol,
Terus kita tidak juga akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti itu teman-teman. Next. Nah, bagaimana umat Konghucu menyikapi emosi? Karena tema kita hari ini, saya akan bahas sedikit dari salah satu bacaan dari kitab kita ya teman-teman. Next. Nah, salah satu bab utama bagian chapter 4, di mana adanya gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul itu dinamai tengah. Setelah timbul tetapi masih di dalam batas tengah dinamai harmonis. Jadi, apapun yang balance itu dikatakan dengan harmonis ya teman-teman. Tengah itulah pokok besar dari dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Seperti itu teman-teman. Jadi dengan catatan apapun yang balance, apapun yang kita dapat nilai titik tengahnya, itu akan menyebabkan kita akan setidaknya terbebas dari berbagai jenis masalah atau emosi kita dapat terkontrol. Next. Oh, aku sebenarnya mau sedikit bahas tentang cardiac rhythm. Jadi di mana di sini ketika kita marah atau ketika kita malah emosi bergejolak ataupun kita sedih terus-terusan ataupun kita melakukan aktivitas yang berlebihan sehingga menyebabkan gangguan dari irama sirkadian kita yang salah, di mana dengan contoh misalkan si teman-teman ini suka banget nih nonton film ataupun ataupun main game ya, bisa sampai jam 1 malam atau sampai jam 2 pagi. Nah, ini akan merusak dari sistem-sistem hormon kita. Nah, di mana di sini saya akan jelaskan ketika jam 6 pagi, ini kita biasanya akan start atau bangun tidur ya teman-teman. Nah, ketika jam 6.30 ini akan meningkatkan dari tekanan darah kita teman-teman. Nah, di sini ada juga hormon yang sangat penting teman-teman. Ini akan dibentuk sekitar jam 9 malam. Nah, paling bagus itu kita tidur sekitar jam 9 malam. Karena melatonin ini merupakan salah satu hormon untuk mengontrol emosi atau dia membalancekan emosi. Nah, ketika kita tidur dengan tidur yang panjang sampai tidur dalam itu sekitar jam 2 pagi ya teman-teman. Nah, tapi di sini akan terjadi penyakit teman-teman ketika teman-teman malah tidurnya jam 2 pagi. Hormon melatonin untuk kontrol emosi ini justru udah lewat, justru dia nggak akan terbentuk lagi. Nah, ini akan merusak sistem tubuh kita sehingga merusak berbagai jenis organ. Nah, inti dari pembicaraan saya, apapun yang kita lakukan sehingga menyebabkan gangguan irama dari sirkadian kita terganggu, itu akan menyebabkan dari suatu penyakit. Dengan contoh gambaran seperti saya ini. Dia akan tertidur justru pagi hari, terus dia akan bangun di malam hari, justru dia nggak bisa tidur karena udah terbiasa. Dengan catatan terbiasa ini, dia akan terus-terusan seperti ini, karena dia akan terbiasa dengan tidur jam 2 pagi. Justru hormon-hormonnya udah nggak terbentuk lagi, udah nggak bagus, seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Nah, jika tidak ada ditanya, aku mau jelasin sedikit. Intinya, saya akan bersyukur di mana adanya jenis dari tempat saya bercerita. Keluarga merupakan salah satu tempat saya bercerita. Ini adalah salah satu gambaran yang akan saya presentasikan ketika saya melakukan presentasi ya teman-teman atau membawakan suatu acara. Keluarga itu adalah salah satu tempat yang termurah ataupun bisa dibilang gratis dengan catatan kita bisa sharing ke mereka apapun masalah kita, jangan sampai ke arah yang negatif. Seperti itu teman-teman. Sekian dari Dr. Desi, ada yang mau ditanya? Terima kasih Dr. Desika atas materinya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Boleh langsung tanya nih. Kalau ada yang sering emosian atau apa nih, boleh konsultasi. Halo dokter, selamat pagi. Beda dong dia. Ya, dokter, saya mau bertanya nih. Beberapa minggu terakhir ini saya seperti mengalami kayak gangguan tidur insomnia gitu. Ya dikarenakan mungkin terlalu banyak kerjaan atau banyak pikiran gitu. Nah, gimana sih caranya kayak mengatasi insomnia ini yang soalnya kalau terkadang tidur itu kayak nggak teratur, kadang bisa
jam 12, kadang bisa jam 4 subuh, kadang jam 9 pagi gitu, kayak bener-bener kacau gitu. Bagaimana kayak cara menyusun apa ya, kayak menata ulang jadwal tidur supaya 8 jam gitu loh. Nah, begitu, Dok. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Bobby. Wah, bagus banget nih. Pasti sering banget nih orang kayak gini gangguan tidur ya. Jadi gangguan tidur ini bisa kita sebutkan insomnia. Nah, tapi insomnia ini ada berbagai jenis tipe ya. Bisa early, bisa dia yang late, dan yang lain. Nah, tergantung dari dia masuk jam tidurnya pukul berapa, atau dia tidur kualitas tidurnya dapat atau enggak. Nah, ketika dia gangguan seperti ini berkelanjutan, akan didiagnosis insomnia. Dengan catatan ketika dia tidak selama 3 bulan dia memperbaiki pola tidurnya, justru malah nggak membaik, malah memperburuk, malah dia ujung-ujungnya cuma bisa 1 atau 2 jam tidur, sehingga menyebabkan kendala di besok harinya. Dia akan terganggu, gangguan mood, ataupun kendala pekerjaannya yang lain itu akan terganggu. Nah, solusinya itu paling penting itu di mana kita melakukan aktivitas. Jadi kita bisa melakukan aktivitas yang kita tambah seperti kita bisa berolahraga. Nah, ketika berolahraga, respon tubuh ini akan mencerna. Oh, udah olahraga seharian, badan akan merasa lelah atau merasa capek. Nah, ketika badan merasa lelah atau capek, dia akan secara sendirinya menimbulkan rasa ngantuk. Nah, seperti itu. Atau kita bisa meditasi. Nah, meditasi ini dengan salah satu cara yang paling enak ya. Kita bisa menenangkan pikiran terlebih dahulu sebelum kita tidur, terus bisa menghilangkan kekhawatiran kita yang kemarin-kemarin khawatir pekerjaan yang nggak selesai-selesai atau enggak besok mau ujian. Nah, seperti itu. Kita bisa menenangkan jenis kekhawatiran kita. Nah, karena biasanya itu gangguan tidur ini disebabkan oleh circle atau sirkulasi dari pekerjaan kita, atau memang tingkah laku kita yang nggak selesai-selesai, atau tingkah laku kita terus-terusan seperti itu. Jadi seperti gambaran saya seperti ini nih, dengan biasanya anak-anak yang anak SMP atau anak SMA yang biasanya main game atau main PS atau sejenisnya, dia akan tidur sekitar lebih dari lewat pukul dari jam 12 malam. Nah, ketika lewat pukul 12 malam ini, rasa kantuk itu udah hilang. Udah hilang itu disebabkan karena tubuh ini udah merasa, oh ini udah ngantuknya udah lewat nih, berarti otomatis dia akan mencerna secara otomatis, dia mencerna di mana jam 12 malam ini dianggapnya pagi, jam 12 siang. Nah, akan terus-terusan seperti ini. Nah, caranya paling mudah itu, hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan kita yang kemarin-kemarin. Berarti akan mencoba ketika pukul 21 ini kita mencoba untuk tidur. Nah, ketika mencoba tidur, kita melepaskan berbagai jenis masalah atau kendala. Cuma dengan catatan ketika dalam waktu 3 bulan tidak ada perbaikan, nggak ada salahnya ke dokter. Karena dari salah satu jenis cara yang saya sebutkan tadi berarti nggak cocok atau ada kendala yang lain. Nah, seperti itu. Oke, makasih Dok menjawab sekali. Iya, sama-sama. Dokter, Nova mau nanya dong. Boleh, Nova. Apa sih ya faktor yang menyebabkan sering timbulnya emosi yang nggak stabil gitu loh, dokter? Nova biasa kayak pernah ngalamin gitu loh. Sekarang kan kayak misalnya lagi gimana ya, senang-senang nih dokter, tiba-tiba kan lalu kayak sedih gitu aja, tapi kayaknya tanpa sebab gitu loh. Cewek mungkin biasa kayak gitu ya. Oke. Nova, dokter Desi coba jawab ya, Nova ya. Jadi kayak gini, biasanya memang faktornya bisa jadi cewek. Cewek itu banyak kan baper ya. Kenapa sih ngomong sedikit kok salah ya? Kayak gitu pasti catatannya ya. Nah, nggak selalu kayak gitu. Jadi memang ada hormon yang berlebihan pada cewek yang dinamakan estrogen. Nah, hormon ini juga mempengaruhi salah satu dari siklus si perempuan ini yang menyebabkan emosinya agak kurang stabil atau dibilang labil ya, si Nova. Jadi di mana dengan catatan kita yang harus kontrol. Nah, yang tadi Nova bilang hari ini merasa sedih, hari ini kadang-kadang kok merasa senang. Nah, itu disebut namanya dengan perasaan, Nova. Ketika perasaan ini bisa kamu kontrol,
dia akan mencetuskan emosi yang sesuai dengan kamu kehendaki sendiri, Nova. Nah, dimana ketika perasaan ini kamu kontrol sendiri, jangan terlalu marah lah, jangan terlalu sedih, berpikirlah sesuatu yang positif. Nah, mudah-mudahan kita akan menimbulkan suatu jawaban untuk kita, sehingga kita tidak terus-terusan marah atau tidak terus-terusan sedih, atau malah mood kita nggak swing, seperti itu, Nova. Berarti dari kita sendiri yang harus memperbaiki dari emosi kita, seperti itu. Memang banyak faktor yang mempengaruhi emosi, bisa dari eksternal, bisa dari internal, cuma faktor-faktor tersebut kita sendiri yang mengendalikannya. Jadi misalkan kita hari ini lagi happy, nah kita akan happy ini tergantung dari kita, apakah terus-terusan happy ataukah balancing, seperti itu. Jadi gitu ya dokter ya. Jadi intinya itu kita harus mengontrol diri kita, emosi kita ya, itu yang penting gitu ya. Benar sekali, Nova. Apapun yang balance, intinya itu akan memberikan suatu hasil yang baik. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter, sangat menjawab. Civalen, tadi yang angkat tangan, mau bertanya, silakan Civalen. Terima kasih ya Nova. Dokter, saya mau tanya, biasanya sering banget terjadi, beberapa kali terjadi pada diri saya ya dok, misal saya tidur lebih awal di pukul 9 atau jam 10, terus jam 3 pagi atau jam 4 tuh sudah terbangun dok. Apakah kejadian itu terjadi karena memang jam tidur saya sudah cukup atau tidak terbiasa sama jam tidur yang biasanya saya iniin dok, nggak terbiasa itu. Wah, pertanyaannya bagus banget nih Valen. Gini, nah kita bisa tahu ya, irama sirkadian tubuh ini akan merespon, dimana ketika kita tidur itu ada jenis tidur. Jadi ada yang tidur dalam, ada yang tidurnya cuman dia belum sampai ke tidur dalam. Jadi dia bisa bangun terus-terusan. Nah, jenis tidur ini dia dipengaruhi oleh berbagai jenis. Nah, aku mau jelasin terlebih dahulu dari siklus tidur ya, teman-teman. Ketika siklus kita tidur, kita akan terbiasa misalkan dari pukul 9 malam. Ketika 9 malam ini, dia akan berlanjut sampai sekitar 6-7 jam. Nah, ini akan dipengaruhi oleh ras, genetik, ataupun dipengaruhi dari jenis usia. Di mana dengan catatan seperti ketika usianya masih kecil ataupun masih bayi, itu dia akan tidurnya lebih panjang dibandingkan usia yang dia remaja. Nah, kalau dia remaja, dia akan tidur sekitar 6-7 jam udah cukup, atau maksimal 8 jam. Nah, ketika dia tidur, ketika dia lanjut usia atau di atas 50 tahun, dia akan tidurnya kurang, dikarenakan memang dari respon tubuhnya, pengaturan tidurnya ini udah salah, atau dia udah terbaut dari usianya. Jadi dengan kata-kata aku ini dimaksudkan usia ini bisa mempengaruhi loh pola tidur kita. Nah, bisa kita perhatikan salah satu orang tua kita di rumah. Orang tua kita di rumah itu akan tidurnya cepat sekali. Dia akan tidurnya cepat karena pekerjaan dia di siang hari ataupun di pagi hari itu udah menumpuk banget, udah banyak banget. Masak lah, ngepel lah, nyapu, nyuci, ngurusin anak, dan yang lain. Nah, itu udah membuat tubuh kita udah semakin capek. Nah, ketika tubuh semakin capek banget, dia udah akan tidur lebih awal dibandingkan tidur orang biasanya, karena respon dari tubuh. Nah, selanjutnya dia akan bangun lebih awal lagi, karena dia udah cukup tidurnya menurut si tubuh ini. Nah, dengan otomatis dari range usia yang tadi saya sebutkan, ketika dia masih remaja atau dia udah mau memasuki lansia, itu jauh berbeda dengan ketika dia memasuki lansia, dengan arti tubuh ini atau irama tidur kita ini dipengaruhi oleh aktivitas fisik kita, sama dipengaruhi oleh usia. Seperti itu. Dipengaruhi juga misalkan kita tidurnya mencoba tidur siang. Kita nggak bisa nih tidur malam karena nggak terbiasa tidur siang. Ketika tidur siang ini, respon tubuh udah tahu nih, oh barusan aku tidur nih, jadi pas malam hari, dia menganggapnya ini udah bukan malam, maksudnya dia udah menganggapnya ini udah pagi hari, dikarenakan siang harinya udah ada tidur, seperti itu. Jadi semakin cepat kita tidur,
kita akan bangun lagi semakin cepat karena memang udah dari sananya respon tubuhnya sudah mengerti jadwal tidurnya seperti itu. Makanya yang tadi misalkan dengan catatan teman-teman ada yang tidurnya sampai ke subuh atau pagi, nah itu irama tubuhnya itu udah nggak bagus, udah rusak seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada yang angkat tangan nih. Cirika, angkat tangan tadi mau bertanya ya, silakan. Oke dokter, kamu nanya dong. Kita kan kalau biasanya tuh kalau tidur kan malam ya. Nah, suka sulit tidur juga gitu. Kita tuh biasanya kalau buat malam itu kita suka minum susu gitu. Apa baik tuh dok kalau kita minum susu manis-manis gitu sebelum tidur? Halo, ya yang bertanya tadi siapa ya? Sorry. Kak, Rika ya. Halo Rika, Rika usianya berapa? Hayo. 15 sih. Oke, baru 15 tahun ya. Udah kayaknya tidurnya udah terganggu banget nih. Kendalanya apa? Nah, kita harus cari dulu nih kendalanya apa. Sehingga kita bisa mendapatkan solusinya. Jadi misalkan nih, ada pasti kendala yang menyebabkan kita nggak bisa tidur di malam hari. Bisa jadi ya, di usia sekitaran Rika ini pasti ada kendala, misalkan dari orang tuanya, atau dari teman-teman sebayanya, atau dari sekolahnya, atau bahkan dari pacarnya. Nah, kita harus cari dulu kendala-kendala ini, diatasi dulu dengan baik. Ketika sudah diatasi dengan baik, pola tidur kita dengan sendirinya akan membaik. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus cari juga kendala-kendala yang menyebabkan kita susah tidur. Nah, tadi sangkut pautnya dengan minum susu ya. Minum susu boleh, jadi dengan catatan dia minum susunya ini 4 jam sebelum tidur, sehingga lambungnya ini nggak bekerja keras. Jadi ketika Rika udah mau tidur atau udah mau bubuk, dia nggak kerja keras lagi. Jadi si lambung ini udah bisa mengosongkan dari lambungnya 4 jam sebelum tidur, seperti itu. Selagi Rika nggak ada faktor-faktor seperti adanya keturunan yang sakit diabetes mellitus, sehingga bisa mengurangi dari pemakaian atau mengonsumsi makan-makan yang manis ya Rika ya, karena itu akan berdampak cukup terus-terusan. Jadi misalkan pola hidupnya Rika yang kurang bagus, minum ataupun makan yang terlalu manis itu akan berdampak di kemudian hari, seperti itu. Minum susu sesekali nggak apa-apa. Jadi dengan misalkan membuat susunya yang jangan terlalu manis bisa, boleh seperti itu. Oke, makasih dokter. Dok, aku mau tanya dok. Halo, iya boleh Bu Lena. Ya, usia saya 68 tahun. Nah, saya di awal tahun pertengahan tahun 2020 ya, tidur mengalami perubahan. Saya mulai tidur jam 7 malam. Nah, saya terbangun jam 1 atau setengah 2 malam, tapi udah segar. Bagaimana? Wah, Bu Lena, panjang umur terus ya Bu ya. Wah. Jadi pola tidur ya Bu Lena ya. Jadi gini, kalau pola tidur itu memang kalau orang yang udah lanjut usia, dia akan tidurnya semakin memendek dengan arti respon tubuhnya itu udah udah semakin berkurang. Jadi fungsi dari organ-organnya juga bisa dibilang udah mulai menurun ya berhubungan dengan usianya. Nah, jadi itu merupakan salah satu faktor yang memang biasa terjadi Bu Lena, seperti itu. Cuma bisa kita kondisikan dengan contoh Ibu Lena jangan tidur terlalu awal. Jika nggak mau tidur, bangun terlalu pagi. Jadi Ibu Lena bisa mengkondisikan jangan tidur siang. Nggak pernah. Nggak bisa. Bisa. Nah, salah satu cara juga misalkan
Ibu Lena yang misalkan melakukan suatu tindakan, jadi misalkan jalan-jalan pagi hari, maksudnya melakukan aktivitas fisik, jadi sehingga tubuhnya ini mengetahui tadi pagi udah kerja nih, mau istirahat dulu agak panjang sedikit waktunya dibandingkan yang biasa tidur 4-5 jam. Jadi bisa memberikan contoh di mana melakukan aktivitas fisik yang jauh lebih banyak dibandingkan sehari-hari. Seperti itu. Bisa juga Ibu Lena mengontrol pola tidurnya. Jadi jangan memasuki tidur jam 7 pagi karena dia akan bangun lebih pagi lagi. Seperti itu. Bukan Bisa, jam 7 pagi, Dok. sorry, jam 7 malam. Bangunnya sekitar jam 1 atau jam 2. Tapi sesudahnya saya malah bersyukur bangun jam segitu. Karena saya bisa meluangkan waktu, mengisi waktu itu untuk olahraga dengan santai. Sampai 4:30 saya olahraga. Lalu melakukan aktivitas ibu rumah tangga. Wah, keren sekali ya Bu Lena ya. Boleh nih nanti ke depannya mau kayak Ibu Lena nih bangunnya awal terus melakukan aktivitas fisik yang banyak ya setelahnya ya Bu Lena. Keren banget Bu Lena. Wah, masukannya untuk saya sendiri Dokter Desi, makasih ya Bu Lena. Ya, dan selama ini saya sehat-sehat aja. Wah, boleh kita contoh ya para MC, teman-teman semuanya ataupun teman-teman sejawat yang lagi nonton, boleh kita contoh Bu Lena bagus banget nih. Cuma nanti Ibu juga harus pertimbangkan dengan kondisi tubuh, terus mengontrol pola makan, karena mengontrol tensi, gula darah, dan yang lain Bu Lena, biar supaya tambah sehat. Semuanya bagus. Wah, semuanya bagus ya. Good. Termasuk mood-nya bagus juga. Semuanya. Oke, mantep banget Bu Lena. Mantap Bu, sehat selalu ya Bu. Makasih ya Dok. Iya, makasih Bu Lena. Jadi yang mau saya tanyakan itu, apakah normal saya tidur jam 7, bangun sekitar jam 2 lah? Ya. Boleh? Masih normal Bu Lena. Jadi memang kalau ketika bertambah usia, otomatis itu pola tidurnya juga udah mulai menurun. Seperti itu. Ya. Masih normal. Oh, terima Cuma kasih. kalau semakin memendek, Bu Lena nanti sebaiknya bisa konsul ke dokter. Seperti itu. Ya, paling sedikit jam, sekitar 6 jam lah. Masih oke kok, sekitar 6 jam, 7 jam masih oke Bu Lena. Ya, terima masih kasih. Sehat banget. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi? Halo MC, ini kayaknya banyak yang privat ke aku nih. Oh gitu, oh iya, silakan Dok. Jika suatu waktu seseorang ngerasain emosi kayak dia nggak senang, dia juga nggak sedih, kayak kalau dilihat mungkin kehilangan minat gitu, nggak tahu deh pokoknya nanti nggak akan merasa sedih, senang, marah, khawatir, dan yang lain. Apakah itu normal? Jika wajar itu bagaimana? Jika efek sampingnya itu bagaimana? Bagaimana cara menghadapi situasi ini? Oke, jadi misalkan nih seseorang, wah ini pertanyaannya ke dokter jiwa ya, atau ke psikolog ya. Oke, saya coba jawab ya. Jadi seseorang ini kita harus memiliki minat. Apapun itu kita harus memiliki minat. Jadi apapun itu kita juga harus memiliki patokan. Jadi ketika hidup udah nggak ada patokan, jadi misalkan kayak mungkin si Bu Lena ya, kita bisa kasih patokan, aku mau hidup sehat nih, bangun pagi untuk berolahraga dan yang lain. Nah, ketika dia kehilangan minat, berarti otomatis yang ditakutkan itu, dia merasa dirinya udah nggak penting, dia udah merasa dirinya udah nggak dianggap lagi. Nah, justru itu akan ditakutkan ke arah yang negatif ya. Jadi di sini ke arah negatif itu dengan seperti dia akan bertambah, bisa jadi dia depresi. Nah, muncul lagi nih kata-kata depresi. Kok susah sih dok? Nah, depresi ini dia itu ketika dia merasa kehilangan mood, kehilangan udah nggak mau ngapa-ngapain, merasa sedih terus-terusan. Nah, ini akan berujung menjadi diagnosisnya depresi dengan catatan dia tidak diperbaiki dalam waktu 3 bulan ini ya.
Nah, jadi 3 bulan ini itu adalah window period. 3 bulan ini dia harus memperbaiki, bisa ke teman yang lain, bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing. Kenapa dia tiba-tiba kok nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa senang, kehilangan minat hidup, ini agak bahaya ya. Jadi dia harus diajak ngobrol, dicari tahu kendalanya di mana, seperti itu, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ini takutnya akan menjadi ke arah depresi, seperti itu. Menjawab ya, ini nanti dibawa aja ke teman-teman kita dokter atau ke teman-teman psikiater ya boleh. Atau diajak ngobrol dulu, kalau memang ketemu masalahnya di mana, berarti belum perlu pemeriksaan yang lain atau belum perlu ketemu dokter atau teman-teman psikiater yang lain, seperti itu. Selanjutnya ada yang privat lagi nih. Dok mau tanya kenapa ya tiba-tiba suka nangis sendiri padahal nggak mikirin apa-apa. Waduh. Andre mungkin bisa jawab nih kenapa tiba-tiba suka nangis sendiri padahal nggak mikirin apa-apa. Boleh Andre? Iya dok. Nah ini sebenarnya bisa dijawab juga sama dokter ya. Jadi kalau berkaitan dengan sedih, ini banyak faktor sebenarnya ya. Jadi apa yang kita rasakan itu juga mempengaruhi sebenarnya faktornya apa yang kita pikirkan sebenarnya. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Ya contohnya saja, misalnya apa kamu lagi pikirin apa ya? Teman-teman misalnya lagi pikirin apa yang kira-kira bisa sedih ya? Atau lagi sebenarnya nggak ada apa-apa sih, tapi kok tiba-tiba langsung sedih aja. Itu biasanya teman-teman pasti ada hal yang mendahului gitu ya. Nah, teman-teman perlu cek juga sebenarnya kenapa ya kok aku bisa tiba-tiba sedih gitu ya. Nah, balik lagi tadi banyak faktor. Nah, hal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan biasanya memang sadari dulu ya. Artinya sadari dulu kalau teman-teman ini ngerasa sedih. Atau yang bertanya tadi ngerasa sedih. Ketika teman-teman menyadari, itu baru nih kita coba cek. Tadi aku kira-kira mikirin apa ya, kok bisa tiba-tiba aku sedih gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita sedih, itu dipengaruhi juga apa dari yang kita pikirkan gitu. Dan boleh juga ketika teman-teman ngerasa sedih, sampaikan aja ke yang teman-teman percaya gitu ya. Nggak harus langsung sedih tiba-tiba langsung cari psikolog gitu atau cari psikiater atau cari dokter, mungkin curhat ke dokter juga boleh gitu ya, ke dokter Desi gitu ya dok ya. Boleh banget, sambil curhat dibawain coklat boleh. Oke. Wah menarik ya, jadi sebenarnya ini kalau dari aku sisi dokter ya, jadi bisa banget tiba-tiba sedih tanpa mikirin apa-apa, bisa banget. Biasanya pas lagi dysmenorrhea atau lagi haidnya terganggu, itu kebanyakan akan dipengaruhi hormon. Nah, endokrin, yang lain, ini sangat mempengaruhi. Jadi bisa aja nih tiba-tiba nangis tiba-tiba ataupun sedih tiba-tiba. Nah, cuma dengan catatan apapun yang berlebihan ini akan menimbulkan hal yang nggak baik. Jadi sesekali itu nggak masalah, sesekali ya. Tapi dengan catatan ketika nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kok nangis terus ya. Kok hari ini nggak sedih, nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin apa-apa, udah sedihnya udah 2 minggu. Waduh, ini harus cepet-cepet nih. Berarti pasti ada masalah. Kalau cuma 1 kali ataupun 2 kali itu masih dalam catatan normal. Ketika dia udah berlebihan itu berarti udah ada kendala atau berarti problemnya udah berat nih, seperti itu. Itu harus diatasi ya teman-teman, jangan dibiarin aja. Oke, terima kasih dok. Semoga menjawab ya teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi ya untuk sesi tanya jawab. Ada 1 pertanyaan lagi dok, anonim nggak mau disebutin. Dari Nova bacain ya. Ini dia nanya, jadi aku kemarin itu
Aku sedih banget sampai nangis sejadi-jadinya. Padahal tuh kayak nggak ada alasan spesifik kenapa aku nangis. Tapi pas sorenya, masih di hari yang sama, aku itu senang banget. Entah karena keluarga atau apa, aku ketawa puas banget. Aku rasa itu nggak balance. Bagaimana menyikapinya ya dok? Atau ini adalah fenomena yang normal di usia remaja? Itu pertanyaannya dok. Wah, bagus banget sih pertanyaannya ya. Makasih yang bertanya. Balance kok, balance. Jadi apapun yang kamu ekspresikan itu adalah balance. Jadi misalkan dengan catatan, ketika kamu merasa senang, kamu akan bahagia. Ketika kamu sedih, kamu akan nangis. Itu adalah balance banget. Nah, jadi kamu ketika senang, kamu senang. Nah, itu merupakan hal yang balance. Nah, yang tadi misalkan ketika kamu melakukan sesuatu hal yang berlebihan, itu disebut baru tidak balance. Jadi ketika 1 ataupun 2 kali, itu masih balance, masih nggak apa-apa. Cuma jangan melakukan hal-hal yang di luar orang lain juga. Jadi kan lagi nonton film lucu, kamu sendiri yang nggak ketawa. Nah, itu harus diwanti-wanti ya. Atau enggak, kalau lagi ngelucu-ngelucu, tiba-tiba kamu sendiri yang ngerasa nangis terus-terusan. Nah, berarti itu harus diwanti-wanti. Apakah ada masalah, atau ada problem, atau ada gangguan mood, seperti itu. Cuma 1 kali ataupun 2 kali masih dianggap balance. Baik, jadi tergantung jangka waktunya ya dok, dan harus ada Benar. sinkron nih antara apa yang dilakukan sama respon emosi yang ditampilkan, begitu ya dok ya? Bener, jadi harus sesuai Andre. Jadi jangan sampai orang ketawa kita nangis, seperti itu kan lucu ya. Alvin, ada yang mau ditanya? Dok, Kayaknya ada yang mau nanya. halo dokter, saya mau bertanya lagi dong. Oh, boleh Bobby. Iya, saya masih penasaran dengan emosi dok. Saya sebagai cowok itu kadang susah sekali untuk mengungkapkan emosi saya. Entah sedih, rasa kayak jatuh cinta atau marah, itu kayak misal tadi saya agak jengkel kepada seseorang. Cuman saya gemes, cuma diem aja. Saya daripada melukai perasaan dia, lebih baik saya diam. Sebenarnya gimana sih dok cara mengungkapkan emosi kita yang ideal ke orang lain gitu, walau emosi marah, sedih, gembira, jatuh cinta gitu dok. Karena pada dasarnya kan kayak cowok ini agak gengsian gitu loh untuk mengungkapkan perasaan gitu. Bener, bener. Bener banget ya. Kalau cewek itu lebih suka blak-blakannya rata-rata kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi emosi ini banyak dipengaruhi. Bisa dipengaruhi eksternal yang tadi, bisa internal. Bisa juga pengaruh dengan dari usia, bisa dipengaruhi oleh genetik ataupun jenis kelamin. Jenis kelamin itu mempengaruhi banget teman-teman. Jadi kalau si cewek ini punya namanya hormon yang keren, estrogen. Nah, si cowok ini punya keren juga nih, testosteron. Bisa juga dia punya hormon-hormon yang lain yang beda dengan cewek. Jadi si cewek ini dia memiliki hormon-hormon yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Makanya dia akan dengan secara otomatis mengungkapkan perasaannya saat itu. Jadi kan dia lagi sedih ya dia ngomong aja, aduh sedih banget hari ini, kayak gini, atau enggak lagi jengkel, lagi marah ke siapa. Nah, dia akan lebih mudah. Sedangkan si cowok ini akan lebih sulit dikarenakan memang rata-rata ya dari yang aku tahu juga sifat cowok ini kadang-kadang dianggap care nggak care, dianggap ya bodo amat seperti itu. Jadi ada juga jenis kelamin yang mempengaruhinya. Untuk cara untuk mengungkapkan perasaan ya, cara untuk mengungkapkan perasaan itu ada banyak. Intinya dengan berkata tutur kata-kata yang hati-hati atau enggak dengan niat kita nggak melukai perasaan orang lain yang kita akan beradu bicara atau yang kita sharing itu merupakan salah satu faktor yang penting. Jadi intinya ketika mau melakukan sesuatu itu komunikasi yang paling penting ya teman-teman. Jadi ketika kamu mengungkapkan perasaan, cara komunikasi, intonasi bicara, cara kamu menyampaikan itu adalah paling penting. Jangan sampai kayak gini, misalkan si Bobby mau mengungkapin perasaan, lu mau nggak jadi pacar gue? Nah itu kan udah berakibat si cewek ini mikir lagi nih, kok kasar banget sih, iya nyolot banget sih nih cowok, tiba-tiba mau maksudnya mau pacaran sama gue kok nyolot banget. Nah seperti itu. Jadi cara komunikasi kita yang harus diperbaiki, cara komunikasi kita yang harus diperbaiki lagi, kayak gitu. Berarti ada yang salah kalau kita ada yang marah sama temen, seperti itu. Menjawab nggak Bobby kira-kira? Iya, menjawab sekali dok.
Ya, jadi dari sini yang saya tangkap adalah bagaimana cara kita kalau mengkomunikasikan ke seseorang itu ya untuk biar nggak ngelukai perasaannya. Jadi dijaga baik-baik tutur katanya gitu. Oke, paham Dok. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan terakhir ya kali ya, si teman-teman MC ya? Atau udah tutup nih? Kayaknya teman-teman yang privat ini chat langsung. Boleh Dok, silakan. Yang terakhir ya kali ya, Dok, benar nggak sih emosi bisa mempengaruhi terhadap organ kita? Seperti saya sekarang, saya didiagnosis sakit jantung. Wah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terus soalnya jantung saya tiba-tiba berdebar-debar. Waduh, ini pertanyaannya agak intinya kayak gini. Emosi itu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, ketika marah dia akan mengakibatkan peningkatan dari hormon-hormon sehingga meningkatkan dari enzim jantung yang akan enzim hati meningkat. Ketika sedih dia akan mengakibatkan oksigen di dalam tubuh kita semakin sedikit. Coba aja nangis sampai terseduh-seduh itu pasti sampai oksigennya di dalam tubuh tuh udah habis banget. Nah, itu lama-lama ketika sedih-sedih terusan oksigen di dalam paru-paru udah habis. Nah, coba saja misalnya contohnya stres. Stres itu paling sering bolak-balik WC, seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi. Nah, sakit jantung ya, kalau sakit jantung ini biasanya itu dia dipengaruhi oleh emosi marah. Jadi ketika marah itu ada di mana peningkatan dari sirkulasi. Peningkatan sirkulasi dia akan meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah ini diakibatkan karena disebabkan peningkatan dari volume dari pembuluh darah kita bertambah dikarenakan marah ataupun terus-terusan berdampak ke pembuluh darah yang menyebabkan tensi kita semakin naik. Serta tensi makin naik, makanya nadi juga akan ikut-ikutan naik, bisa menyebabkan takikardi juga. Makanya yang tadi harus balance ya teman-teman. Nah, sekian sih dari saya. Ada lagi yang mau ditanya atau udah kita harus tutup nih Andre kayaknya. Nova, gimana Nova? Ya, kita sebenarnya masih ada sekitar waktunya 2 menit lagi, Dok. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya menambahkan sedikit untuk pertanyaannya Bobby ya. Yang berkaitan dengan komunikasi, jadi benar banget yang tadi dokter sampaikan juga berkaitan dengan komunikasi. Dan mungkin tambahan sedikit lagi, Bro, itu tentang I statement sama you statement gitu ya. Ketika misalnya Bro Bobby misalnya ada masalah nih sama pasangan, itu sebisa mungkin menggunakan I statement gitu. Misalnya ketika ada masalah, Bobby bilang, saya atau aku atau Bobby nggak nyaman nih dengan perilaku kamu seperti itu. Saya nggak nyaman. Bukan bilangnya, gara-gara kamu nih, aku jadi nggak nyaman perasaannya. Itu bisa membantu bahasa kita jadi lebih nyaman ke orang lain. Gitu ya. Oh, oke kok. Ya. Terima kasih tipsnya. Ya, sama-sama, Bro. Mungkin itu ya, saya kembalikan ke moderator, silakan. Masih ada waktu nggak sih kok? Masih ada yang nanya nih, takutnya terngiang-ngiang kalau nggak ditanyain kan? Oh, oke. Boleh silakan. Anonim 1 menit ya? lagi. 1 menit lagi. Bentar. Pertanyaannya itu, kenapa karakter remaja ada yang baik dan ada juga yang jelek? Apakah itu juga terpengaruh dari cara mengendalikan emosi remaja itu sendiri? Jadi gitu pertanyaannya. Dr. Jessica bisa bantu jawab atau siapa? Oh, halo. Jadi gimana? Pengaruh remaja ya. Jadi perkembangan remaja ini dia itu pada usia 6 sampai 17 tahun. Jadi di mana dia adalah pusat pengontrolan emosi. Memang paling penting itu di remaja ya teman-teman. Jangan sampai salah di remajanya. Remaja itu di mana adanya pintu gawang, pintu goalnya dengan catatan. Ketika pintu goalnya udah dol atau udah rusak, dia akan memperburuk di usia tuanya. Nah, akan memberikan dampak di usia tuanya. Kenapa ada yang mudi banget di usia remajanya? Berarti di usia remajanya dia nggak terselesaikan. Atau kendala di usia remajanya dia belum selesai.
Jadi di mana itu dia ketika usia 6-13 tahun atau lebih dari 13 tahun sampai 18 tahun ini, di mana adanya suatu dorongan atau impulsif. Jadi dengan catatan pada bagian pembentukan dari karakter si anak remaja ini akan terbentuk di usia-usia tersebut seperti itu. Jadi ketika dia bisa membalanskan atau emosinya bisa dibalanskan atau dia bisa menstabilkan emosinya, berarti secara otomatis dia akan selanjutnya akan bisa mengontrol emosinya. Jadi justru kendala-kendala yang paling banyak itu pada remaja. Jadi dengan catatan misalkan contohnya dorongan seperti adanya keluarga yang keluarganya ada yang berselisih atau bisa sampai orang tuanya yang bisa sampai bercerai. Nah itu di remaja itu paling sering kendala-kendalanya seperti itu. Terus ada juga yang cara memilih teman atau cara dia memilih pasangan hidup dan yang lain itu udah pasti mulainya di remaja. Makanya remaja itu menjadi panutan atau pintu gawang kita untuk menjadi tingkat emosi kita bagaimana selanjutnya. Ini penting banget. Benar. Aku kembalikan ke Nova. Oke, terima kasih Dr. Jessica. Jawabannya mungkin menjawab ya. Nggak mau disebutin. Oke. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Bentar. Itu gimana ya? Di kolom chat ada satu lagi, dokter. Mungkin ini terakhir, oke. Gimana supaya lebih semangat belajarnya maksudnya, dokter? Gitu sih. Semangat belajar ya sama aja nih. Semangat belajar, semangat kerja, semangat apapun. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya lebih ke orang tua ya. Apapun yang ketika si anak memiliki prestasi, nggak ada salahnya diberikan suatu penghargaan. Nah ini salah satu dijalankan oleh orang tua saya, di mana ketika si anak ini ataupun saya sendiri mendapatkan prestasi di rumah ataupun mendapatkan prestasi di sekolah, saya mendapatkan suatu imbalan. Jadi imbalannya bukan termasuk dengan uang, enggak, segepuk uang, satu buah motor, enggak. Jadi imbalannya ini seperti ucapan aja. Nak, selamat ya nak ya, wah udah bagus banget nih si anakku, udah keren nih, belajarnya udah bener. Terus misalkan turun peringkat ataupun nggak lulus, nggak apa-apa nak, usaha lagi, dedek salahnya di mana. Nah itu merupakan salah satu penyemangat kita. Atau enggak, kita bisa cari faktor yang lain untuk kita bisa semangat. Kan satu ruangan dengan teman-teman atau cowok yang disukai atau cewek yang disukai, itu bisa merupakan salah satu acuan kita untuk bisa belajar lebih semangat. Semangat yang lain, semangat mengerjakan apapun yang kita ada tujuannya, kita pasti semangat. Apapun kehendak yang kita mau kerjakan, itu pasti semangat. Jadi kita harus memiliki minat dan keinginan yang paling penting. Ketika ada minat dan keinginan, pasti langsung semangat. Seperti itu. Baik, intinya minat dan keinginan itu ya dokter ya. Oke. Kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih banyak ya Dr. Jessica dari tadi sudah menjawab dan menjelaskan kepada kami untuk pertanyaan-pertanyaannya juga materinya. Selanjutnya mungkin Nova kembalikan ke MC ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Tauci Nova, terima kasih Dr. Jessica. Seru banget ya sesi hari ini, banyak banget yang nanya. Emang materinya asik ya. Oke, kita lanjut ya, karena waktunya juga udah mau sampai nih teman-teman. Next. Nah, aku punya sedikit catatan nih buat teman-teman. Kesehatan itu bukan hanya tentang apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Ini tentang apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan juga. Karena nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pengumuman yang akan disampaikan oleh Taucin Jessica. Dipersilakan Taucin Jessica. Terima kasih Ciliana. Baik, saya akan membacakan pengumuman pada hari ini. Sebelumnya, terimalah salam keimanan kita, Wete Tungkin. Yan, ya Wete. Bye.
Next go. Yuk teman-teman kita isi survei COC, survei untuk program COC ke depannya. Diisi ya teman-teman supaya COC ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nggak sampai 2 menit loh. Nanti linknya di-share di room chat ataupun di grup COC guys. Linknya sudah di-share di room chat ya teman-teman, bisa diisi. Yuk teman-teman, kita minta waktunya sebentar ya untuk diisi. Bagi teman-teman yang udah isi, terima kasih banyak. Yang belum isi bisa diisi ya teman-teman. Ini untuk program COC ke depannya supaya bisa menyesuaikan juga. Ini teman-teman, ayo join lomba video yuk yang diadakan oleh COC, Desain Film Fotografi. Lomba video pendek kreatif dengan tema Indonesia Tangguh. Ayo ikut lomba video pendek kreatif Indonesia Tangguh. Tauchin Kevin Loanda sebagai Supervisor Cadre of Confucius Divisi DFP atau Desain Film Fotografi akan membimbing peserta lomba untuk menghasilkan video-video yang menarik nih. Bisa di screenshot QR code-nya atau bisa juga dicek di link di bawah ini. Saya kasih waktu 10 detik untuk screenshot ya teman-teman. Dana kebajikan Matakin, tindakan kecil bersama-sama akan mewujudkan hal-hal besar. Latih kepedulian Anda dan rasa syukur Anda. Ajak orang yang Anda kasihi untuk sejak dini melatih kepedulian dan rasa syukur. Ayo sisihkan 1000 per hari. Bersama kita bisa untuk rohaniwan, sosial, dan masa depan agama. Salurkan bantuan Anda setiap bulan ke rekening BCA nomor 287 6333 888 atas nama Matakin. Atau tersedia juga dalam bentuk QR Code gerakan 1000 per hari. Pembayaran bisa melalui via Dana, OVO, ataupun GoPay. Saya kasih waktu 10 detik ya teman-teman untuk screenshot. Teman-teman, Sobat Cince mengadakan diskusi santai bersifat rahasia. Perlu curhat, masih galau atau insecure, suka bingung atau gelisah, merasa label atau nggak pasti? Well, nggak usah khawatir guys. Sobat Cince solusinya. Kalian bisa menyampaikan segala keluhan yang kalian hadapi tanpa takut dipersebarluaskan. Sobat Cince terdiri dari tim psikolog dan dokter dari berbagai universitas di Indonesia. Kontak yes 0877 8484 0089 dengan format Sobat Cince _ nama _ usia _ jenis kelamin _ tenaga ahli yang dibutuhkan ataupun dokter atau psikolog _ keluhan utama ingin dikonsultasi. Semua kegiatan konsultasi psikologi maupun medis oleh dokter dilaksanakan secara daring sesuai dengan perjanjian dan kesediaan waktu dari tim dokter dan tim praktisi psikolog. Untuk jadwal selengkapnya bisa dicek di grup COC ya guys, karena setiap minggu bakal diupdate di grup besar COC. Feel free to ask Sobat Cince. Ini teman-teman ada
akun YouTube Matakin Pusat. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Ada juga IG Pakin Nasional nih teman-teman. Setiap minggu acara COC bakal diupdate di sini teman-teman. Jangan lupa di follow ya. Nah teman-teman jangan lupa ikuti COC untuk minggu depan dengan tema galau, cincu aja dengan narasumber Pandi Miramis. Untuk selengkapnya nanti bisa dicek di grup COC ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kembali, salam keimanan kita, Wita Tongke. Terima Saya kasih. kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih pengumumannya langsung Jessica. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa ya. Doa akan dibawakan oleh Taucin Alvin, dipersilakan. Baik, terima kasih Taucin Liana. Baik, saya akan tutup COC ini dengan doa penutup. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tian, karena kami telah selesai mengikuti COC hari ini. Semoga apa yang kami terima pada hari ini menjadi bekal bagi kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Teguhkanlah iman kami, yakin Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan ini. Maha besar Tian Khalik pencipta alam. Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yuta. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yuta. Sancai. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih doanya. Oke, teman-teman, ayo kita open cam-nya semua. Kita foto dulu ya. Ayo yang belum open, di open cam-nya dulu biar kita ngelihat wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya nih. Yang lagi rebahan juga nggak apa-apa, ikut foto. Ayo ikut. Oke, 1, 2, 3, senyum. Salam senyum ceria. Yeay. Ya. Sudah di... Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya dengan acara yang lebih keren lagi. Terima kasih. Buat yang galau-galau minggu depan kudu join nih. Semua jangan lupa join ya minggu depan. Makasih Andre. Makasih Terima kasih Bu Terima kasih Leni. ya Pak Simon dan Bu Lena. Terima kasih Pak Simon.